mahasiswa tahun akhir juga, kesibukannya masih menyelesaikan studi. Terus sekarang aku juga sambil lagi intern di Unilever as a marketing intern, especially di brand development. Sama juga lagi developing my non-profit organization yaitu Growth Labs. Jadi mungkin buat teman-teman ada yang udah tahu Growth Labs, ada yang belum, mungkin yang belum bisa cari tahu ya. Ya emang itu non-profit organizations yang memang dedicated for mahasiswa khususnya untuk tahun pertama sama tahun kedua gitu. Iya, baik, meskipun di keadaan yang masih pandemi seperti ini, Kakak masih tetap produktif ya, Kak, ya? Ya harus harus selalu gitu dong. Iya. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, Kak. Amin. Semoga yang lain juga ya. Iya, sebelumnya saya izin menginformasikan bahwa penyampaian materi selama 90 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 10 menit. Untuk Kak Angela, dipersilakan. Oke. Oke, sebelumnya terima kasih banyak. Ini kameraku udah on lagi belum ya? So tadi kepencet off gitu. Oke, Sudah, udah. Kak. Sip, sip. Agak ini ya sama biasanya aku biasanya kan kita pakai Zoom dan ini. Nah, ini pertama kali pakai webback sebenarnya. Jadi masih get used to it. Semoga lancar sampai akhir. Nanti kalau misalnya di tengah jalan ada audionya yang kurang ini atau apa, just let me know ya. Oke, sebenarnya makasih banyak buat semua panitia yang udah nyiapin acara ini, capacity building ini, dan juga buat semua participants yang udah antusias untuk join nih pagi-pagi. Sebenarnya kalau di waktu Indonesia bagian Barat masih jam 10 pagi gitu, di hari Sabtu weekend ini udah antusias buat ikut acaranya dan pastinya pengen tahu nih sebenarnya tentang public speaking gitu. First and foremost sebenarnya aku juga belum jago-jago banget atau aku bukan expert-expertnya banget di bidang public speaking, masih banyak juga yang harus aku pelajari. Tapi semoga dari apa yang pernah aku alami sebelumnya, dari pengalaman aku sebelumnya, ada key takeaways yang bisa kita ambil bareng-bareng di akhir sesi nanti. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang punya ilmu lebih atau apa, freely to share to everyone here, jadi kita bisa saling belajar gitu. Oke, mungkin nggak akan sampai 90 menit ya, karena pasti teman-teman juga nanti bakal mulai bosen juga, hopefully enggak sampai akhir. Tapi aku bakal coba untuk wrap up the sessions sebaik mungkin, supaya bisa dapat materinya dengan baik, bisa nanti ada sempat sesi Q&A juga, jadi bisa lebih clear. Oke, and santai aja buat webinar kita sekarang. Oke, boleh next slide. Oke, tadi kayak udah diperkenalkan sama panitia, aku Angela, sekarang masih mahasiswa semester tahun akhir, tahun lulusnya itu 2022, itu hopefully tahun depan, dan aku ada di jurusan kewirausahaan atau bisnis di SBM ITB, gitu. Sekarang as a president and founder of Growth Labs, you can check di Instagram @growthlabs.id, terus marketing dan development internet Unilever, dan lagi ikut 2 leadership development programs yang disiapkan oleh McKinsey & Company as a global consulting company, sama yang kedua dari PT Excel Axiata di Excel Future Leaders. I was also a part of Patron Indonesia. Aku jadi co-founder Patron Indonesia. Patron Indonesia itu education tech platform. Jadi kalau misalnya kalian tahu Ruang Guru, nah ini mungkin skala kecilnya gitu. Dan juga pernah was a part of Pinhome sebelumnya, tempat aku intern sebelumnya, dan juga Students Catalyst. Oke, next slide. Nah, dalam waktu beberapa menit ke depan, kita bakal ngomongin yang pertama adalah tentang gimana sih cara kita overcome fear of public speaking. Terus yang kedua, public speaking techniques, ada apa aja. Yang ketiga, how to be a good listener and a good speaker. Jadi here is not only about gimana sih supaya jadi pembicara, supaya jadi public speaker yang baik, tapi kita juga harus tahu gimana ya supaya bisa jadi pendengar yang baik. Dan yang keempat adalah the methods of delivery sebagai seorang public speaker. Gitu. Oke, bisa next slide. Nah, pasti aku juga dulu masih gugup banget nih kalau misalnya harus ngomong di depan umum gitu. Apalagi kalau misalnya masih awal jadi mahasiswa ya gitu, kayak merasa oke aku masih tahun pertama gitu, terus aku harus ngomong di depan banyak orang, di depan teman-teman aku, di depan kakak tingkat gitu. Dari dulu pasti masih ada rasa gugup. Gitu pun sekarang ketika aku mau ngomong di depan teman-teman semua nih, walaupun mungkin aku udah beberapa kali mengisi acara atau beberapa kali jadi public speaker, tapi tetap aja rasanya itu masih ada, walaupun mungkin berkurang gitu dari hari ke hari.
semakin banyak jam terbangnya akan semakin berkurang. Nah, teman-teman di sini aku yakin juga pasti banyaknya yang masih ketika harus jadi public speaker gitu. Mungkin nggak harus ngomong di depan orang banyak ya, ngomong di depan beberapa orang aja masih takut salah ngomong atau takut lupa apa yang mau diomongin, terus akhirnya gemeteran dan segala macam. Nah, I'm sure masih banyak yang kayak gitu, dan hopefully after the session kita bisa coba untuk pelan-pelan overcome our fear when we are becoming the public speaker gitu. Oke, next slide. Nah, mungkin kita nonton video sedikit ya, supaya nanti sebelum kita ke materi, aku harap ada kita quiz dulu nih, initial kita quiz yang bisa didapetin sama teman-teman, baru setelah itu kita jump ke materi. Di sini tentang how to be more confident ketika kita jadi public speaker. Oke, buat panitia boleh diputar dulu videonya. Okay, just get up on that podium. All right, I'm here. Kalau subtitle mau That was di easy. Now I just need to. hidupin, Oh my gosh! How many people are in the audience? 100? 1,000? Don't count. Okay, I can do this. I'm gonna focus on my notes. What did I have written down again? Hello. Okay, if this sounds like your worst nightmare, you're not alone. Actually, you're one of the estimated 70% of the population that has an intense fear of public speaking. And that's okay, because on today's Wellcast, we've got our triple P method that will get you through and get you calm during that next oral report and keep your breakfast where it belongs. You ready? Many polls list public speaking as the most commonly reported phobia among Americans. It's called glossophobia, meaning literally fear of the tongue. A study by Texas Christian University tested 48 women and 48 men enrolled in a public speaking class and found that those who exhibited high trait anxiety had the most physical symptoms of distress when speaking publicly. So, what if you're the kind of person whom any bit of social acrobatics is tantamount to entering a lion's den? Hey, calm down. Okay, I'm just kidding, but seriously, calm down, all right? We've got our triple P method that'll get you through that next public speaking gig. Pause and print this Wellcast worksheet. Step 1, prepare, prepare, prepare. We said it 3 times because it's that important. There are 2 things that go into being prepared. Number 1, knowing your subject backwards and forwards. 2, knowing exactly how you're going to present it step by step. In your Wellcast worksheet, write down the major points that you want to get across to the audience. Get the ideas out of your head and onto the paper. In the next column to the right, start ordering these points in a logical manner. Arguing your point to the audience and winning them over is like a boxing match. First, start with some fancy footwork, a fact or an anecdote that will hook the audience in and get them to pay attention to you. Then, throw a couple of swings, supporting evidence for your argument, stats, personal stories, something that will start to convince the audience that you're taking control. And finally, the knockout, a landing blow of statements that's memorable, convincing, and sums up your speech's position. All right, step 2, posture and physicality are key. Part of keeping your anxiety at bay while giving your speech is knowing what to do with your body. Before your speech, avoid large meals or dairy products, which will make you feel like you need to clear your throat incessantly. Bring a bottle of water on stage if you're allowed. Don't be afraid to take sips throughout your speech. It'll keep your voice natural, and it gives you a moment to pause and regain your composure if needed. Stand naturally, not too stiff or slumped. Good posture will help you breathe and speak easier, and it'll let your audience know that you're calm and in control. Step 3, pander to your audience. The best public speakers know how to work the room. Don't be completely serious unless the occasion calls for it. Don't read entirely off the cards. Keep it natural, cadence and pace. Throw a joke or a side in. It'll draw in a laugh. If there's a silence, then turn that into a joke. Stay natural, self-effacing, and the audience will be on your side. Let's recap. You'd rather face a poisonous reptile than public speak, huh? Well, follow the Wellcast Triple P checklist. Prepare extensively for your speech. Know your content backwards and forwards, and figure out the absolute best way to present it and to win over your audience. Watch your posture and physicality. This includes everything from standing naturally to breathing from your diaphragm. And pander to your audience. Keep them in the palm of your hand and with an easy demeanor, natural cadence, and of course, jokes.
Tweet us at WatchWellcast, email us at watchwellcast@gmail.com, or leave a comment down below. We'll see you next time. Next slide, please. Oke, jadi itu tadi video singkat mungkin ya Just tentang. get up on that podium. Oke, kita tunggu. Oke, tadi video singkat tentang berarti itu tadi tuh nunjukin kan di awal ketika dia bilang bahwa memang 70% of the population itu punya fear of public speaking. Jadi memang kita nggak sendiri nih ketika kita harus ngomong depan umum terus kita takut. Masih banyak orang lain di luar sana yang juga mengalami hal yang sama. Dan itu adalah hal yang wajar, apalagi kalau kita masih awam gitu. Nah, mungkin boleh nggak sih dari teman-teman di sini point out mungkin 1 sampai 2 key takeaways apa sih yang bisa didapat dari video tadi gitu. Boleh raise hand terus unmute mic-nya atau mungkin misalnya mau kasih tahu di kolom chat gitu. Jadi aku bisa tahu nih apa ya yang udah teman-teman dapat di awal video kita sebelum kita ke next materi. Gitu. Adakah yang mau sharing apa sih yang kalian dapat sedikit mungkin dari ininya? Kalau satu poin atau mungkin 2 poin yang paling ke highlight nih. Tadi kan ada triple P gitu. Mungkin boleh ada yang di ini. Oke, atau masih malu-malu semua nih? Oke, it's okay. Kalau misalnya masih malu juga untuk ngomong, nggak apa-apa. Kita next slide. Nah, how to overcome fear of public speaking. Bisa di walk through satu-satu buat panitia. Next. Nah, oke, stop dulu sampai sini. Jadi fear of public speaking itu adalah hal yang common dari as a form of anxiety gitu ya. Itu bisa range-nya tuh beda-beda dari yang ringan, dia cuman kayak slight nervous, sedikit nervous gitu, sampai yang udah sampai bener-bener panik gitu kan. Ada yang akhirnya tangannya getar gitu, terus atau suaranya juga ikut bergetar gitu. Mungkin teman-teman juga pernah lihat ya public speaker yang kok suaranya bergetar ya waktu dia ngomong di depan, itu karena dia nervous gitu. Atau misalnya dia lagi pegang paper nih gitu, mungkin kertas skripnya atau apa, kertasnya getar tuh. Nah, itu berarti dia salah satu sign bahwa dia lagi nervous di situ. Mungkin teman-teman juga pernah ngerasain karena I was in that position as well. Tapi dengan preparation dan persistence, pasti kita akan overcome. So, di sini sebenarnya key-nya itu adalah simple. Preparation sama persistence itu sendiri. Dan we can overcome our fear. Gitu. Terus apa aja sih step-stepsnya? Mungkin kita bisa elaborate more satu-satu. Oke, next. Yang pertama adalah untuk know your topic. Di sini sebenarnya aku nggak bilang sekedar know your topic ya. Karena kalau misalnya cuma tahu topiknya, pastilah nggak mungkin ketika dia disuruh jadi public speaker, dia nggak tahu topik yang mau diomongin apa. Tapi more understanding di topik yang kita harus bicarakan. Jadi jangan sekedar sampai oke, aku tahu topiknya apa, aku paham topiknya apa. Tapi harus benar-benar aku benar-benar paham sama topik yang aku omongin. Karena itu akan menunjukkan preparedness kita juga, dan situ akan mengurangi rasa nervous kita ketika kita jadi public speaker gitu. So, itu yang paling penting ya, untuk benar-benar mengerti topiknya sedalam mungkin, sedalam yang kita bisa. Jadi even kayak misalnya ketika hari ini aku dapat undangan untuk jadi public speaker, ngomongin tentang the art of public speaking, mungkin di situ udah ada term of reference-nya nih, apa yang harus aku ngomongin, 1, 2, 3. Tapi it would be better kalau misalnya aku punya deep understanding, bukan cuma kayak apa yang ada di Tor aja gitu. Karena pasti nanti akan digali lebih dalam nih sama yang peserta yang ikut tentang public speaking. Nah, itu yang harus kita pastikan bahwa kita punya itu gitu. Jadi jangan sekedar I'm prepared, tapi kayak aku bener-bener well prepared gitu. Itu yang harus bener-bener kita coba untuk latih. Next, yang kedua, get organized. Of course ya, pasti ya. Ketika kita terorganize, pasti semuanya akan lebih prepared. Jadi organisasi terdiri dari apa aja? Banyak. Including properti yang mau dipakai, audionya gimana, visualnya gimana. Semakin kita terorganize, the less nervous you will be. Pasti akan seperti itu. Nah, sekarang aja kalau misalnya kita jadi public speaker, mungkin zaman sekarang online dulu ya, karena pandeminya belum selesai. Jadi kebanyakan acara masih online. Gitu. Apakah organisasi apa aja? Ya banyak. Ketika mau masuk ke platform ini nih, contoh, ini pertama kalinya aku pakai WebEx gitu kan. Terus gimana caranya aku bisa get used to it ya? Jadi sebelum itu aku harus coba dulu. Oh, gimana sih share screen di WebEx itu? Gimana sih misalnya mau mute atau misalnya mau matiin video atau mau ganti background gitu.
Karena itu ketika kita udah prepare duluan nih sebelum itu, bahkan ke hal-hal paling kecil termasuk ke tes platformnya, itu kita akan merasa lebih prepare. Bayangin aja ketika aku panik, nggak tahu caranya gimana make platform ini, terus tiba-tiba aku udah langsung disuruh ngomong nih, dan masih banyak technicality yang aku belum paham, itu akan mengurangi rasa kepedean aku nih, karena banyak yang aku masih figure out by myself, gitu. So, itu yang kedua adalah get organized, including your property, your audio, visualnya gimana. Bahkan, kalau misalnya ketika harus bicara offline nih, mau totalitas sampai kalian datang ke tempatnya, bener-bener nyoba untuk ngomong di spot tempat kalian akan berbicara besok misalnya, itu akan lebih baik. Kenapa? Karena kita bisa ngerasain nih, oh vibes-nya ketika aku ngomong di suatu tempat akan seperti apa ya? Oh, kalau misalnya aku berdiri di sini, kira-kira audiensnya akan sebesar apa? Akan duduk dari mana sampai mana? Itu akan sangat membantu ya kalau misalnya kita harus jadi pembicara offline, terus kita bisa datang ke tempatnya dan mencoba itu. Mungkin nggak harus seperti itu, tapi jika bisa setotalitas itu, pasti teman-teman akan merasa lebih prepared dan nanti akan lebih baik hasilnya. Itu yang kedua. Oke, yang ketiga ada apa nih? Of course, practice and then practice some more. Jadi jangan practice sekali, 2 kali doang, itu nggak cukup, practice-nya berkali-kali. Even ketika topik itu udah dibicarakan sering, udah sering dibawakan sama teman-teman. Practice complete presentation several times. Do it for the people yang kita comfortable with. Jadi contohnya aja, teman-teman aku banyak nih yang misalnya dipanggil untuk conference gitu. Terus misalnya mereka dipanggil untuk menyampaikan speech apa gitu. Terus akhirnya mereka ngirimin transkripnya nih ke aku. Apa maksudnya kayak skripnya, kira-kira apa yang bakal mereka omongin. Mereka kasih ke aku terus minta feedback. Terus mereka latihan. Terus aku kasih feedback. Kenapa? Karena itu penting banget untuk minta feedback. Apalagi ketika itu pertama kalinya kita ngomongin topik itu. Atau mungkin itu akan ada untuk acara yang penting banget. Nggak mau dong kalau misalnya salah. Pasti maunya do our best kan. Begitupun juga aku. Ketika misalnya mungkin aku disuruh membawakan sebuah speech pembukaan nih di acara yang penting banget gitu. Atau misalnya aku harus interview pun, aku biasanya akan call teman aku dulu, terus kemudian aku minta feedback. Menurut kamu kalau yang aku omongin ada ABC, apa yang kurang ya? Menurut kamu kalau aku omongin ABC ketika ada sesi Q&A, apa ya yang bakal orang tanyakan ke aku? Apa ya possible questions yang bakal keluar? Nah, di situ kan kita tahu, oh sudut pandang orang lain yang ngelihat kita itu seperti apa. Mungkin kita ngiranya apa yang kita sampaikan udah clear, udah jelas ABC-nya. Tapi belum tentu menurut orang lain jelas. Jadi jangan sampai bias ya, karena kita cuman point of view-nya adalah point of view kita sendiri. So, practice and practice some more. Jangan cuma sekali 2 kali, coba untuk beberapa kali dan ke orang yang kalian percaya, yang kita percaya. Dari sini kita bisa lihat, oh aku masih kurang di sini nih, bisa diimprove. Oh aku masih salah di sini nih, bisa aku perbaiki. Nah, itu penting banget untuk dapat feedback dari orang lain, jadi sudut pandangnya lebih banyak. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat apa ya? Yang keempat adalah challenge specific worries. Nah, maksudnya gimana nih? Nah, ketika kita tuh takut sama sesuatu ya, kita mungkin overestimate besok bakal gini, aduh gimana ya kalau besok pas aku ngomong orang nggak perhatiin, aduh gimana ya kalau pas besok aku ngomong pada ribut sendiri, pada sibuk sendiri sama HP-nya, pada sibuk sendiri ngobrol sama temennya, nggak ada yang ngeliatin aku, atau gimana kalau tiba-tiba besok mic-nya mati, sinyalnya jelek, dan segala macam. Itu kan namanya kayak overthinking yang keluar dari pikiran kita gitu. Nah, kalau misalnya overthinking-nya itu di-turn out jadi sesuatu yang positif, gimana sih caranya? Bisa, ya udah kalau misalnya tadi takut, aduh gimana ya kalau besok sinyalnya jelek? Coba dipikirkan, kalau misalnya tiba-tiba sinyalnya jelek, gimana ya cara untuk mitigasi itu? Gitu. Berarti kan itu kita challenge ourselves. Oke, aku tahu besok kemungkinan akan terjadi bad things-nya adalah 1, 2, 3. Udah, habis itu kita challenge ourselves. Kalau misalnya 1, 2, 3 terjadi, apa yang harus aku lakukan? Jangan cuma kayak overthinking doang, tapi tidak ada solusi di balik itu. Kalau misalnya sesuatu itu sampai kemungkinan buruknya terjadi gitu. Kalau misalnya orang nggak merhatiin aku tiba-tiba, gimana ya cara aku supaya grab attention lagi? Nah itu harus ditanamkan gitu. Jadi bukan cuma kayak ketakutan doang, tapi ketakutannya juga di backup sama sesuatu yang bisa kita nanti lakukan jika memang hal itu terjadi. So kayak challenge your worries, itu penting banget. Nah, yang kelima apa ya? Yang kelima adalah visualize your success. Jadi bayangin aja kalau misalnya teman-teman ngomong, semua orang dengerin, teman-teman ngomong,
semua orang paham di akhir acara apa yang lagi dibawakan, semua orang seneng sama sesinya. Bayangin aja pas itu udah jadi suatu hal yang kita pengenin banget, sesuatu hal yang nanti bikin kita satisfying banget di akhir, sesuatu hal yang nggak akan pernah kita sesali. Nah, by visualizing our success, pasti kita juga akan berkurang nih negativity-nya terhadap diri kita. Kita akan lebih optimis, kita akan lebih positive thinking terhadap apa yang akan terjadi di hari H gitu. Dan yang kelima, yang keenam, last but not least, adalah don't fear a moment of silence. Karena pasti ini akan terjadi, bisa jadi kayak tiba-tiba diem semua, termasuk speakernya. Kayak lo strike, aduh aku tadi udah ngomong sampai mana ya? Atau misalnya, aku harusnya ngomongnya habis poin 1 ke poin 2 nih. Kok tiba-tiba aku selalu dari poin ketiga, cara baliknya ke poin 2 lagi gimana ya? Itu yang sering kadang-kadang bikin kita jadi kehilangan track-nya gitu ya, karena susah buat balik lagi ke awal. Kalau udah kehilangan track, ngeblank biasanya. Jadi itu jangan jadi sesuatu yang kita takutin ya, karena ketika our mind goes blank, ya udah semuanya bakal kacau gitu. In reality, it's probably kita tetap butuh beberapa detik untuk berhenti dulu gitu. Mungkin kayak oke, misalnya, aduh udah kemana-mana nih, apa track pembicaraannya nggak sesuai lagi sama track yang aku awalnya coba plan gitu. Ya udah coba untuk take a deep breath, diam dulu, pikir, balik lagi baru ke apa yang mau kita omongin. Jadi keep on track. Jangan kayak aku nggak boleh diem gitu. Karena kalau misalnya aku nggak boleh diem, kita akan coba untuk ngomong terus. Dan ketika udah coba ngomong terus, tapi tracknya nggak sesuai, makin kacau, makin ke belakang, makin bad gitu. It's okay kalau misalnya ketika tiba-tiba lupa, lost of track, silent, coba take a deep breath, dan ingat lagi apa yang mau diomongin. Terus nanti balik lagi ke sana. Jadi lebih tenang, akhirnya balik lagi. Jangan kayak aku nggak boleh diem, terus aku ngomong terus, biar kelihatan aku tahu gitu, bener-bener paham, aku nggak mau kelihatan salah, terus akhirnya malah ngomong terus, tapi omongannya kemana-mana. Itu yang bikin nanti ke belakangnya makin jelek dan makin jelek lagi. So, jangan takut kalau misalnya di tengah-tengah harus take a deep breath, take a pause dulu, it's really okay. Jadi itu semua bisa untuk overcome fear of public speaking kita. Mungkin nggak bisa langsung 6-6-nya diterapkan, tapi memang satu-satu. By the time ya, jadi dari jam terbang pasti nanti akan semakin terbiasa. Oke, itu mungkin 6 dari sekian banyak cara untuk overcome fear of public speaking. Kalau misalnya aku sendiri, kayak tadi kan di video tadi ngomong kalau jangan makan dairy products dulu sebelum jadi public speaker, karena nanti bakal apalah gitu, mungkin pengaruhnya sama ini kita gitu. Nah itu masih banyak hal-hal seperti itu yang bisa teman-teman cari di tempat lain, di orang-orang lain gitu. Tapi ini paling nggak 6 ini penting banget untuk bisa jadi pegangan. Gitu. Oke, next slide. Kita bakal ngomongin public speaking techniques gitu. Oke, public speaking techniques basically nggak jauh beda sama yang tadi aku ngomongin. Yang pertama adalah, ada banyak ya teknik public speaking, cuman paling nggak 5 ini yang menurut aku paling penting. Yang pertama adalah untuk tahu subjek kita, atau siapa ya audiens yang akan mendengarkan pembicaraan, apa yang akan kita bicarakan. Do our research. Be sure to conduct more than enough research. More than enough ya, lebih dari cukup. Jadi try to be cobalah untuk terus go beyond lah dari apa yang jadi standarnya gitu. In order to full grasp on the topic of choice. Jadi misalnya hari ini aku mau bicara aku tahu nih audiensnya akan mahasiswa. Tapi kemudian aku harus tahu juga mahasiswa apa nih yang mendengarkan. Oh, mahasiswa FMIPA. Karakter mahasiswa FMIPA itu seperti apa sih? Seperti ini. Beda kan kalau misalnya audiens aku adalah mahasiswa memang dari jurusan ilmu komunikasi. Mungkin punya deeper knowledge than me. Dan dari situ aku bisa tahu apa ya yang harus aku mitigasi kalau misalnya ada audiens yang punya ilmu lebih dari aku dan akhirnya dia nggak setuju sama apa yang aku omongin. Nah, itu harus kita prepare benar-benar. Audiensnya siapa ya? Apakah orang-orang tua? Apakah anak-anak? Apakah orang-orang seumuran kita? Dengan itu kita bisa nyesuaiin gaya ngomong kita, gaya kita menyampaikan materi, gitu kan. Terus kemudian cara kita berbicara dan segala macam, supaya audiensnya benar-benar paham. Karena beda audiens, beda cara penyampaian. Itu yang perlu kita tahu banget. Know your subject. Itu really matter. Salah penyampaian bisa salah tangkap gitu. Kalau misalnya aku nyebutin jokes, aku ngejokes sih misalnya. Ngejokes dengan jokesnya anak-anak zaman sekarang, tapi yang nonton aku adalah orang-orang umurnya 50 ke atas. How can they understand? They will not understand.
bukannya mereka ketawa, mereka malah justru akan bingung gitu. Padahal aku niatnya adalah mau ngelucu, mau bikin mereka ketawa. Tapi they don't get the point karena in a different generation. Jadi itu yang penting banget. Oke, yang kedua adalah practice effectively. Be sure to look the part by even dressing up like you were about to deliver the actual speech. Yang tadi aku bilang. Udahlah, coba untuk kayak bener-bener udah ngomong di depan orangnya langsung. Ngomong depan kaca kayak, atau misalnya kayak tadi aku bilang datang ke tempatnya beneran untuk bisa ngerasain vibes-nya. Stand in front of mirror, record ourselves. Kayak sekarang kan kalau misalnya bicaranya online, mau pidato misalnya di depan dosen atau apa, coba deh buka Zoom terus record. Terus nanti habis itu diputar lagi. Oh iya, ternyata masih kurang di sini ya. Oh ternyata eye contact aku kurang ya gitu. Oh ternyata aku masih sering ya. Oh ternyata aku sering lupa di bagian ini. Nah dengan kita record itu kita bisa ngelihat dari sisi lain. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah know your. Ini sebenarnya mirip sama yang nomor 1. Every speech you will ever make will undoubtedly be targeted to a class of people, benar-benar spesifik ya. This will help us untuk structure speech kita. Kurang lebih sama kayak yang pertama. Terus yang keempat adalah memorize key points, tapi jangan benar-benar membaca. Jangan membaca ya, maksudnya. Kenapa jadi public speaking kita nggak boleh membaca? Kecuali kalian disuruh baca UUD, itu beda lagi gitu kan. Cuman kalau misalnya di sini adalah suruh menyampaikan sesuatu, coba untuk memorize key points-nya dulu. Walaupun punya kertas di sampingnya, walaupun punya script di layarnya, apa yang harus aku ngomongin. Kayak sekarang aku punya slide yang di-sharein sama panitia, tapi side by side-nya aku juga punya key points apa ya yang aku tekankan dari poin 1. Key points apa ya aku tekankan dari poin 2, poin 3, dan poin 4. Kenapa ya? Itu matters banget. Tapi apakah kemudian aku membaca apa yang ada di script aku? Enggak kan? Semoga nggak kelihatan kalau aku baca ya, karena aku emang nggak baca gitu. Basically aku cuma tahu, oke, itu poin yang harus aku sampaikan adalah A, B, C, D. Jadi memorize key points-nya apa aja. Instead of looking down at your note, every 5 seconds, jadi kayak beberapa detik sekali ngeliat, coba untuk store up deh apa aja yang mau disampaikan sebanyak mungkin di pikiran kita. Gitu, dari time to time, jadi kita bisa, misalnya tiba-tiba lost track, kita masih bisa ingat, gitu, nggak harus lihat kertasnya lagi. Gitu, itu udah 4, ada satu lagi, yang kelima, last but not least, adalah have a great ending. Kalau tadi di pertama adalah untuk tahu subjeknya, terus tadi di awal banget yang teman-teman ingat, aku bilang juga untuk benar-benar have a deeper knowledge terhadap topiknya. Yang terakhir ini adalah punya ending yang bagus gitu. Instead of making blunder of your closing remarks, kayak terlalu gitu, mending bikin deh coba satu great ending yang bagus gitu. Biasanya great ending yang bagus adalah call to action. Call to action apa? Call to action adalah ajakan untuk audiens. Oke, jadi kayak setelah sesi ini, yuk kita melakukan ini. Setelah sesi ini, yuk kita coba untuk begini. Itu adalah sebuah call to action. So, the audience can understand. Setelah aku mendengar ABCD nih dari pembicara, aku habis ini apa ya hal pertama yang aku lakukan? Itu sebuah panggilan untuk kita melakukan action. Jadi, apa yang kita sampaikan bukan cuma masuk aja ke pikiran audiensnya, tapi they later bisa ter-encourage untuk melakukan sesuatu. Itu 5 dari sekian banyak public speaking techniques yang teman-teman juga bisa cari ilmu yang lebih dalam lagi. Tapi semoga 5 terpenting ini bisa kita terapkan. Oke, next. Nah, kalau tadi kita ngomongin supaya jadi speaker yang bagus gitu ya, supaya jadi pembicara yang bagus gimana? Di balik itu, a good speaker pasti adalah a good listener at first. Gitu. Nggak mungkin dia nggak bisa dengerin orang dengan baik, tapi dia bisa ngomong dengan baik. Karena dia nggak akan tahu nih apa yang audiensnya rasakan. Sebelum itu dia harus latih dulu dirinya untuk menjadi seorang listener yang baik. Di berbagai tempat, di berbagai kesempatan. Okay. Jadi gimana sih jadi listener and speaker yang baik? Next slide. Yang pertama, untuk jadi good listener dulu. Oke. Oke, next lagi. Oke, define your purpose sama embrace challenges. Define purpose-nya gimana nih? Part of the public speaking journey is exploring your driving process. Tujuannya apa sih kalian jadi pendengar di sana? Lagi mau ngapain? Apakah lagi mau nge-observe gaya pembicaranya? Atau lagi mau nge-observe materinya?
Atau mau apa? Mau ngeliatin apa isi yang lain. Jadi define benar purpose-nya sebelum join sesuatu. Sebelum masuk ke sebuah acara, sebelum mendengarkan seseorang berbicara gitu. Dan yang kedua adalah embrace challenges. Learning how to cope with failure and how to preserve. No matter what people say. Oke, next. Next. Ya, oke. Mungkin bisa di next sampai akhir aja langsung. Sampai box terakhir. Oke, stop. Nah, yang pertama adalah wait until it is done before give your response. Sebagai pembicara, salah. Sebagai pendengar yang baik ya, gitu. Gak mungkin orang ngomong tiba-tiba terus kita putus. Aku pernah nih padahal kayak merasa dia baru ngomong dikit, tapi aku udah gak setuju. Contoh. Atau tuh orang baru ngomong sedikit, tapi kita udah ada sesuatu yang mau kita sampaikan gitu, karena mungkin nggak sesuai atau mungkin kita mau menambahkan sesuatu. Tolong jangan mencoba untuk memotong itu, walaupun itu mungkin diskusinya informal gitu ya, kalau temen atau apa. Coba untuk dengerin dulu deh, sebenarnya apa yang dia maksud sampai akhir. Baru setelah itu give our reasons, our response. Mungkin aja memang belum selesai ngomong, di belakangnya mungkin dia akan ngomongin hal lain. Makanya kita harus dengerin dulu sampai akhir. Jadi wait until it's done. Ini sangat penting juga dilakukan untuk ngasih untuk nunggu respon sebelum orang lain itu selesai bicara, supaya informasinya komplit. Jadi kita nggak salah persepsi nih, nggak salah dalam menginterupsi orang tersebut. Dan yang kedua adalah repeat what you heard. Pernah nggak sih kayak misalnya ngomong, terus orang itu ngomong nih, kita sebenarnya antara paham nggak paham. Coba untuk diulangin. Benar nggak? Tadi yang aku dapat dari kamu adalah, kamu bilang kalau A, B, C, D. Coba untuk di-confirm ke orangnya. Benar nggak sih? Aku salah dengar nggak sih sama yang tadi aku dengar gitu. Nah, itu penting banget untuk menjadi good listener. Jadi kita nggak cuman kayak, oke, aku ngambil kesimpulan dari sisi aku doang, tapi aku coba reconfirm lagi sama speakernya. Benar nggak yang dia omongin seperti ini? Gitu. Dan yang ketiga adalah give questions, don't assume. Pertanyakan lagi sesuatu yang tidak kita pahami. Maksudnya don't assume adalah biasanya kita, ini apa ya maksudnya? Gitu kan. Oh, mungkin maksudnya gini kali ya. Itu adalah contoh dari asumsi. Gini kali ya. Oh, mungkin gini kali yang dimaksud gitu. Itu kita mengasumsikan sendiri, belum tentu benar. Ya, syukur-syukur kalau benar. Tapi kalau salah-salah, kan nanti ke belakangnya kita salah terus benar. So, just give the questions, jangan assume. Sesuatu memang kita ragukan. Yang keempat adalah show the positive body language. Penting banget, pasti teman-teman tahu nih body language matter banget. Apalagi misalnya bicaranya offline gitu. Bicara offline, kalau misalnya kayak ngeliatin lantai terus gitu waktu kita lagi ngomong, padahal audiens ada di depan kita, itu kan jelek juga. Atau misalnya ketika kita nggak, ya gitu lah pokoknya, banyak body language yang bisa teman-teman cari, posture of body language yang positif itu kayak gimana. Contoh posture orang yang terbuka itu seperti apa. Kalau misalnya kita gini nih, kita kayak melipat tangan gitu ya di depan dada gitu, ketika orang lain lagi ngomong, itu tuh memberikan kesan bahwa kita adalah orang yang tertutup atau nggak mau ngedengerin sebenarnya apa yang dia omongin, atau merasa bahwa kita udah punya hal yang kita lebih tahu dari speaker itu. Itu mungkin negatif body language yang harus dihindari. Bisa teman-teman cari. Seperti apa sih positive body language itu? Gitu. Terus yang kelima adalah don't prepare and answer gitu. Maksudnya apa ya? Cara menjadi pendengar yang baik adalah dengan menyediakan pikiran kita itu untuk memahami apa yang orang omongin. Walaupun mungkin kita punya ilmu juga yang ada di situ. Jadi cegahlah pikiran kita bahwa kita seakan-akan udah tahu semuanya nih gitu. Udah tahu semuanya terhadap apa yang speaker itu akan bicarakan. Karena itu suatu tanda bahwa kita sombong, suatu tanda bahwa kita nggak mau mendapatkan hal baru atau nggak mau dengar apa yang ada di pikiran orang lain. Jadi penting banget. So hopefully 5 ini bisa jadi key kita untuk bisa jadi good listener. Remember, to be a good speaker, at first you need to be a good listener as well. Jadi melatihnya adalah untuk jadi listener yang baik dulu. Nggak usah di skala besar deh ketika mungkin datang webinar, dengar pembicara. Coba untuk jadi good listener to your closest friends first gitu. Untuk teman terdekat kita dulu jadi pendengar yang baik gimana ya ketika dia cerita. Ketika dia bertanya gimana ya supaya aku bisa dengar dengan baik ketika dia curhat atau apa. Jadi itu penting banget. Coba untuk dari skala kecil dulu, baru nanti ke skala besar. Ketika datang kuliah gimana ya supaya jadi good listener di depan dosennya dan segala macam. Itu hal kecil yang bisa kita mulai. Gitu. Oke, next
tentang tadi good listener, of course, how to be a good speaker in public. Gitu. Mungkin ini agak-agak overlapping ya sama yang tadi udah disampaikan di depan, mirip-mirip, tapi nggak apa-apa. Siapa tahu ada hal baru yang bisa kita dapat dari sini. Define your purpose, of course, dan embrace challenges. Next. Oke, bisa di next slide sampai akhir. Master your audience, tadi udah disampaikan juga. Dan yang kedua adalah master your audience's emotion. Bukan cuma untuk tahu audiensnya seperti apa sih, tapi juga untuk tahu emotion mereka itu seperti apa ya. Apakah mereka orang yang semangatnya berapi-api? Apakah mereka orang yang biasanya mungkin kerjanya adalah di lab? Orang-orang yang kerja di lab akan beda sama orang yang biasanya kerja di lapangan. They will have a different emotion and we have to understand that. Ketika aku jadi public speaker di depan orang-orang yang sering nge-lab gitu, mungkin beda nih sama ketika aku jadi public speaker di depan orang-orang yang biasanya kerjanya langsung di di pabrik atau di mana gitu. Jadi kita harus tahu emotion orang-orang ini seperti apa. Coba untuk do research, entah googling atau mungkin tanya teman kita yang ada di field yang sama, tanya orang-orang yang mungkin pernah ada di posisi yang sama. Penting banget untuk mengerti emotion audiensnya seperti apa. Audiensnya orang tua, salah. Emosinya orang tua beda dong sama emosinya anak-anak. Itu yang disesuaikan juga. And then, yang ketiga adalah repeat the important things. Mungkin kita merasa, aku udah point out hal-hal penting. 1, 2, 3, udah kita point out. Tapi penting untuk kita repeat. Supaya apa? Audiensnya nggak lupa. Sesuatu yang sering kita ulang, sesuatu yang sering speaker itu ulangi terus-menerus, adalah pasti hal pentingnya. Jadi jangan sampai hal pentingnya cuma sekali lewat. Oke, jadi anak-anak nomor 1 adalah ini, nomor 2 adalah begini, nomor 3 adalah begini. Ketika hal itu kita ulangin terus-menerus, pasti orang akan nangkep, oh ini ya hal pentingnya. Karena apa? Karena diulangin terus sama speakernya. Kayak aku udah tadi ngulangin terus tentang know your topic, know your audience, know your topic, know your audience. Diulangin terus karena itu yang benar-benar matters. Gitu. Jadi harus dipahami. Terus yang keempat adalah connect the topic to the audience motivation. Walaupun mungkin, misalnya sekarang aku topiknya tentang public speaking. Gimana supaya kita, itu aku baru sadar anyway, kalau ternyata title-nya kurang, how to be a good speaker in public. Gimana supaya kita bisa connect topiknya itu sama audience motivation-nya. Harus tahu motivasi audience itu datang ke sini apa. Aku harus tahu nih, teman-teman di sini datang ke capacity building, di Art of Public Speaking class ini buat apa gitu. Itu sesuatu yang harus aku tahu. Misalnya ketika aku datang speech gitu di depan dosen, dosen-dosen ini pada datang ke acaranya buat apa gitu. Kita harus tahu. Jadi kita bisa connect itu. Bisa coba kasih example yang relate sama sama emotion audience kita, motivation audience kita. Dan yang kelima adalah tell them the core of the speech. Kayak tadi di awal aku mencoba untuk memberikan teman-teman gambaran apa yang aku sampaikan sepanjang sesi aku ini. Yang pertama adalah how to overcome fear, terus kemudian public delivery, public speaking techniques, and stuff. Kita bisa untuk point out itu di awal. Karena jangan sampai orang kayak nebak-nebak, ntar di akhir dia bakal ngomong apa ya? Habis ini dia bakal ngomong apa ya? Itu jatuhnya kayak mereka menunggu, justru kayak nggak clear gitu terhadap apa yang akan mereka dapatkan. Jadi make sure that your audience really understand what they will get at the end of the session. Jadi aku jelasin di awal, hari ini kita bakal tentang good speaker, tentang good listener, gimana cara public speaker yang bagus. Poin-poinnya udah aku sampaikan duluan di awal, jadi teman-teman udah punya ekspektasi nih. Di akhir ada topik apa, di tengah ada topik apa, di awal ada topik apa. Itu yang bisa disampaikan ya. Mungkin memang nggak semua tipe speech cocok sama ini, nggak semuanya bisa kita sampaikan rangkaiannya. Kayak kalau misalnya kita jadi public speaker-nya adalah membacakan puisi, nggak mungkin kan kita kasih tahu puisinya tentang apa duluan gitu. Ya biarkan orang menunggu sampai akhir. Jadi tapi basically ini dibutuhkan. Mungkin public speaker itu ya umumnya adalah jadi pembicara, dia menyampaikan sebuah pidato, dia menyampaikan apa, itu penting banget untuk orang tahu core of the speech apa aja. Gitu. Oke, tadi good listener udah, good speaker udah. Mungkin ada sedikit, nggak banyak lagi materi kita. Beberapa slide lagi. Hopefully teman-teman masih tetap bisa ngikutin materinya. Oke. Next slide. Nah, apa aja metode-metode yang biasanya dipakai sama seorang public speaker? Gitu. Methods of delivery-nya ini berarti ya. Next.
Oke. Ada 4 basic methods dari presenting a speech. Each has a variety of uses in various forms of communications. Ada 4 basic ya, jadi di sini ada 4 style speech atau kita bicara beda-beda, tapi ini for basic, mungkin ada yang lain di luar sana, tapi ini 4 basic yang mungkin teman-teman bisa lebih pahami. Yang pertama adalah, ini biasanya selalu dipakai di skenario atau setting yang berbeda-beda ya. Yang pertama, manuscript style, terus yang kedua adalah memorize style, yang ketiga ada impromptu style, dan yang keempat adalah agak susah bacanya, extemporaneous style gitu. Jadi yang pertama manuscript style. Gimana sih manuscript style sebenarnya? Di slide ini akan ada yang lebih jelas. Mungkin kita bisa ke next slide aja supaya bisa di breakdown satu-satu. Nah, yang pertama adalah manuscript speech. Karakteristiknya seperti apa, tipsnya seperti apa, example-nya seperti apa dari setiap metode delivery ini. Buat manuscript speech, karakteristiknya adalah dia itu pre-written atau udah kita tulis dulu sebelum kita menyampaikan gitu. The speakers deliver the presentations dengan dokumen atau teleprompter. Contohnya adalah pembawa acara. Mereka tuh di depan ada teleprompter yang mereka baca. Jadi sambil tulisan gerak, mereka sambil baca. Mungkin teman-teman tahu ya gitu. Jadi memang nggak harus dihafal, nggak harus diapa. Tapi mereka udah bisa membaca, bisa dilihat, bisa sebelumnya harus udah membaca duluan sih memang. Tipsnya apa? Speak in a conversational tone. Write the speech with big fonts to make it easier when reading. Karena apa ya, manuscript speech ini biasanya jalan terus gitu loh. Kayak kita nggak bisa stop. Karena ketika kita stop, ya nggak sesuai timing lagi gitu. Contohnya news, TV shows gitu. Yang kedua, mungkin yang paling seringnya adalah memorize speech. Feedback from the audience here is mostly with emotions. Memory is the pillar. Memory adalah pilarnya. Jadi memang harus diingat, benar-benar harus dihafal. Contohnya apa? Contohnya ketika kita baca puisi. Mungkin ada ya lomba membaca puisi, tapi ya kebanyakan tetap aja puisi itu harus di-memorize gitu. Lectures or conferences, terus kemudian spelling competitions gitu. Tipsnya gimana sih untuk memorize speech ini? Create habits with an emotional attachment of help memorize. If your brain freezes, tell a story, it will give you time to recover. Ini tips untuk memorize speech. Jadi memorize speech ini benar-benar speech yang harus kita hafal. Sekalipun mungkin misalnya kelupaan, ya bolehlah ngintip-ngintip dikit, tapi memang kebanyakan harus dihafal gitu. Perlu eye contact yang banyak ke audiensnya, perlu benar-benar menunjukkan sikap terbuka karena kita udah mengingat semuanya. Kalau misalnya tiba-tiba brain-nya beku nih atau nge-freeze gitu, coba untuk salah satu tipsnya adalah untuk trans itu jadi sebuah cerita. Tiba-tiba aku lupa nih apa yang mau aku ngomongin. Ya udah aku coba ceritain. Oh ya dulu aku pernah kayak gini loh teman-teman. Jadi saat itu beberapa tahun yang lalu aku pernah ngalamin cerita ketika aku jadi public speaker begini-begini. Itu bisa jadi salah satu tips misalnya ketika teman-teman itu lupa apa yang mau diomongin gitu. Karena by having that nanti masih akan ke drive lagi ke track-nya gitu. And then yang ketiga adalah yang agak susah dibaca ini extemporaneous speech. The speaker has some time to prepare himself. He can bring notes, but the audience doesn't expect them to be read. Maksudnya boleh bawa teks, boleh nyiapin suatu notes atau apapun itu, tapi percayalah, audiens kalian tuh nggak expect kalian untuk bawa teks itu dan membacakan itu. Mereka nggak mau melihat itu, walaupun kalian punya itu. They really okay ketika kalian bawa itu, tapi mereka nggak expect kalau kalian akan bacain itu. Jadi bukan untuk dibaca, tapi hanya sekedar sebagai pengingat. Gitu. Sebenarnya tipsnya apa ya? Tipsnya banyak sih, kayak have hobbies that allow acquiring background knowledge. Gitu. Jadi ketika misalnya lupa, kita masih punya background knowledge terhadap apa yang akan diomongin. Contohnya apa? Debate, business meetings, election. Gitu. Jadi memang di extemporaneous speech ini, seseorang harus punya understanding yang lebih dari yang audiensnya expect. Contoh kalau misalnya debate. Ketika debate kita cuma punya basic knowledge banget, itu akan susah. Tapi kalau misalnya kita punya knowledge lebih dalam, misalnya tentang ngomongin tentang ekonomi, dan kita harus mendebatkan itu, susah kalau misalnya yang kita punya cuma basic. Akan dikalahkan sama orang, akan mungkin sama orang dan segala macam.
Makanya penting banget buat di sini punya understanding yang lebih gitu ya. Contoh misalnya ketika aku menjadi seorang pembicara di topik public speaking. Ketika misalnya contoh lain deh. Aku jadi pembicara diundang jadi pembicara untuk ngomongin hal tentang sustainable energy atau energi berkelanjutan gitu ya. Nah, aku cuma punya basic knowledge nih gitu di situ. Sedangkan di situ aku harus berdebat sama orang lain, nggak mungkin bisa karena aku nggak punya ilmu lebih di situ. Aku sekedar baca term of reference-nya, aku sekedar baca-baca dari Google, aku sekedar tahu hal-hal dasar yang ada di permukaannya aja. Nah, ini akan susah untuk hal-hal yang berbau seperti debate, kita ikut suatu meetings, election, dan segala macam gitu. Terus yang keempat adalah impromptu speech gitu. Tiba-tiba disuruh ngomong, gitu. Pop up, tiba-tiba dipanggil, ngomongin tentang ini. Tiba-tiba dipanggil, itu susah banget memang jujur. Aku pun sampai sekarang ketika harus menghadapi impromptu speech ini adalah suatu tantangan tersendiri. Pengalaman aku ikut impromptu speech ini adalah ketika aku ikut seleksi Excel Future Leaders. Aku nggak tahu apakah teman-teman ada yang pernah ikut seleksinya, atau mungkin aku nggak tahu ada yang a part of Excel Future Leaders juga di sini. Tapi saat itu di tahap keberapa yang harus kita lakukan adalah impromptu speech. Jadi nggak tahu apa yang harus kita sampaikan, nggak tahu topik apa yang bakal kita dapetin, bener-bener random. Aku masuk Zoom, nih ada waktu 3 menit untuk kamu ngomong, topiknya adalah begini gitu. Belum tentu aku tahu topiknya, bisa aja tiba-tiba aku disuruh ngomongin tentang education, bisa aja tiba-tiba aku disuruh ngomongin tentang politik. Padahal aku nggak tahu, aku nggak nyiapin apa-apa sebelumnya tentang itu. Gitu. Saat itu aku lupa topik tentang apa juga kan itu udah sekitar 1 tahun yang lalu ya. Terus kemudian aku dikasih topiknya, ini topiknya kamu punya 1 menit atau 2 menit, forget, untuk cari tahu tentang itu. Terus kemudian setelah itu speak in 3 minutes. Itu namanya impromptu style. Atau misalnya teman-teman tiba-tiba di acara ulang tahun nih dipanggil, siapa Budi misalnya, Budi maju dong, gimana menurut kamu tentang ini, disuruh maju, disuruh ngomong depan umum. Itu salah satu contoh dari impromptu speech. Begitu juga interview gitu. Nah, ini yang susah, jujur memang lebih sulit daripada yang lainnya karena kita ya nggak punya ilmunya, benar-benar blank gitu. Tipsnya apa? Create habits yang include reading culture magazines, watching documentaries. Intinya adalah apa? Tipsnya adalah untuk membuat habit yang bisa membekali kita dengan ilmu yang lebih. Walaupun kita jadi jika suatu hari kita disuruh ngomongin itu, nggak masalah, karena aku punya at least basicnya. Gitu. Nah, kalau tips dari aku sendiri, kalau mungkin ini tips yang aku dapat dari internet gitu ya. Aku setuju juga, tapi basically kalau tips dari aku adalah ketika aku disuruh ngomongin hal yang nggak aku tahu, aku akan coba untuk menghubungkan itu sama hal yang aku tahu. Misalnya aku tiba-tiba disuruh ngomongin tentang politik, which I actually don't really understand about politics gitu. Oke, politiknya aku jangan point out banget tentang politik dari segi pemerintahannya banget deh, karena aku nggak akan tahu apa-apa tentang itu, karena aku nggak punya knowledge apa-apa tentang itu. Coba deh aku kaitin politik itu sama bisnis, karena background tadi aku adalah bisnis. Jadi itu yang bisa salah satu cara yang bisa kita lakuin. Misalnya tiba-tiba teman-teman disuruh ngomongin tentang education. Nggak usah orang ngomongin education yang ada di daerah mana atau education yang benar-benar kayak standar kurikulum dan segala macam. Coba kaitkan itu sama tadi background kalian di FMIPA gitu. Ketika disuruh impromptu speech tentang education dan segala macam. Disuruh ngomongin tentang olahraga. Aduh, olahraga nggak tahu apa-apa tentang olahraga. Ya udah deh, kaitin aja sama pengalaman aku, kaitin aja deh sama background studi aku. Itu semuanya bisa. Kita bisa kaitkan itu. Dan memang bukan hal yang gampang untuk bisa terbiasa sama impromptu speech ini. Tapi bisa dilatih. Coba deh kalian sekarang buka Google, terus search ide-ide topik impromptu speech. Contoh-contoh topik impromptu speech. Di situ ada banyak banget. Contoh topiknya adalah, coba ceritakan jika suatu hari kamu mengalami ini gitu. Itu kan impromptu kan. Coba di-challenge. Banyak banget aku sebelum ikut seleksinya, aku mencoba itu tuh, aku googling topik-topik apa ya impromptu speech itu gitu. Oke, nanti keluar ada ratusan topik, kita coba deh beberapa yang kira-kira menantang gitu. Tapi jangan kemudian gara-gara kita bisa search doang, terus kita searching banyak terus lama gitu, itu beda lagi, ceritanya bukan impromptu lagi. Walaupun topik ketika seleksinya yang keluar adalah bukan yang aku pernah latih, bukan yang pernah aku baca, pernah aku coba, tapi at least aku terbiasa dengan gayanya, aku terbiasa dengan dadakannya, aku terbiasa dengan unprepared-nya, terbiasa dengan tidak ada knowledge apa-apanya gitu. Jadi it's a matter of habits juga. It's all about jadi itu tentang impromptu speech.
Jadi 4 basic methods of delivery ini adalah manuscript, memorize, extemporaneous ini, sama impromptu speech. Itu yang basic, pasti sering ditemukan di kehidupan kita sehari-hari. Oke. Next slide-nya masih ada. Oke, mungkin ini nanti aku bakal share ininya Google Slides-nya, nanti bisa ditonton sendiri. Ini ada TED Talks bagus banget tentang how can we overcome our fear of public speaking. Tapi karena ini cukup lama, karena ini bentuknya TED Talk, tapi asik banget buat ditonton. Nanti teman-teman bisa lihat ya setelah aku bisa share linknya. Oke, next. Nah, oke, ini ada quotes penutup gitu, dari Paul Arden. Too many people spend too much time trying to perfect something before they actually do it. Instead of waiting for perfection, run with what you go and fix it along the way. Jadi nggak perlu nunggu kita perfect supaya kita berani jadi public speaker. Nggak perlu nunggu kita bertahun-tahun punya pengalaman di bidang tersebut dulu baru kita berani ngomongin hal itu. Tapi coba untuk praktis untuk memperbaiki itu times by times, dari waktu ke waktu, dicoba dari hal kecil dulu, dicoba dari ngomong ke grup kecil dulu, ke teman-teman kita, mungkin circle kita, geng kita, terus kemudian nanti bisa coba untuk expand itu ke satu kelas, terus kemudian mungkin ke satu fakultas, ke satu universitas. Nah, itu salah satu cara untuk kita bisa fix it along the way. Jadi kalau misalnya kita nunggu perfect, nggak akan perfect. Nggak akan tahu kapan kita udah perfect, udah cukup perfect untuk membicarakan hal itu di depan particular audience. Itu quotes dari Paul Arden yang menurut aku bagus banget. Especially buat public speaking. Public speaking is not about theories. Percuma kalau misalnya dengerin sesi aku dari awal sampai akhir, kalau misalnya nggak di-practice. So it's all about practice. Seberapa banyak pun buku yang kita baca tentang public speaking nggak akan bisa jadi public speaker yang bagus jika kita tidak mencoba untuk menjadi speaker itu sendiri. Gitu. In any occasion ya, dari hal kecil dulu. Oke, sepertinya itu yang bisa aku sampaikan untuk materi public speaking ini. Kalau misalnya ada yang masih kurang atau misalnya ada yang kalian tidak setujui, just let me know. Misalnya kalau teman-teman punya prior knowledge, punya pengetahuan yang lebih dalam tentang ini, kita sharing-sharing aja di semuanya bisa punya deeper understanding. Because we all here as a learners, kita belajar sebagai pembelajar semua. Jadi hopefully sesi hari ini paling nggak ada yang bisa diambil ada dari teman-teman semua gitu. Oke, that's all from me. Let's have a Q&A session. Kalau ada yang mau teman-teman tanyakan, go ahead. Atau bisa nanti mau tanyanya di luar sesi, mau nanyain hal lain tentang pengalamanku yang lain, boleh banget go connect with me di LinkedIn ataupun Instagram. Thank you. Aku balikin lagi ke moderator ya. Iya, baik. Terima kasih Kak Angela atas pemaparan materi yang diberikan. Selanjutnya, kita masuk ke sesi diskusi. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk chat pada kolom komentar dengan format nama _NIM ingin bertanya. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari para peserta, saya mau bertanya kepada Kak Angela. Bagaimana sih Kak cara mengajak audiens itu untuk mau berdiskusi gitu Kak? Contoh kecilnya ketika kita sedang presentasi dalam mata kuliah, misal disuruh presentasi oleh dosen, jadi itu kan ada poin penting untuk berdiskusi, sedangkan waktu kita memberikan sesi tanya jawab kepada teman-teman yang lainnya itu belum ada yang mau untuk bertanya gitu. Nah, itu bagaimana sih Kak cara kita untuk mengajak para audiensnya itu? Oke. Terima kasih Kak. Ya, thank you pertanyaannya. Jadi ini menarik dan memang ini sulit gitu. Ketika mungkin sebenarnya ada beberapa kemungkinan kenapa orang itu nggak mau ikut berdiskusi. Satu, apakah mungkin dia nggak engage sama kita berbicara, atau memang dia benar-benar nggak paham gitu. Atau dia memang nggak tertarik sebenarnya sama apa yang jadi. Bisa aja kita datang kuliah, kan mungkin nggak semua topik di perkuliahan itu kita tertarik dan kita dengerin itu dengan antusias gitu. Good if you can feel that always gitu, kalau misalnya kita bisa terus tertarik, tapi mungkin ada beberapa saat dimana kita sebenarnya nggak tertarik juga sama topiknya. Tapi kita nggak engage sama public speaker-nya, mungkin dia membosankan,
atau memang kita nggak paham sama apa yang diomongin. Itu ada beberapa kemungkinan. Dan susah ketika saat itu terjadi, kita ngajak mereka berdiskusi karena mereka juga ragu apa yang harus mereka sampaikan. Nah, kalau dari aku sendiri, yang sebenarnya juga masih aku coba untuk latih adalah coba untuk cari sesuatu yang menarik buat audiens itu akhirnya bisa ke-trigger. Contoh bisa menarik experience mereka. Misalnya lagi berbicara di presentasi di depan teman-teman kita di perkuliahan gitu ya. Ya udah coba deh pikir apa ya past experience yang pernah kita lewatin bareng-bareng yang berkaitan sama topik itu. Contoh nih kayak, oh teman-teman ingat nggak sih pas kita waktu itu gini-gini. Nah kalau dari sudut pandang itu kita kaitin sama topik ini nih, apa yang teman-teman kepikiran? Atau misalnya kita bisa kaitkan itu sama pin mereka atau challenge atau kesulitan sesuatu hal yang sulit yang pernah audiens kita lalui. Contohnya ketika kita lagi menyampaikan materi itu, teman-teman biasanya kita susah nggak sih ngerjain ketika kita dapat soal gini-gini. Teman-teman pernah nggak sih kita dapat topik disuruh menjawab tentang tantangan gini-gini. Itu sulit sih menurut aku. Jadi kita sebagai public speaker jangan jadi orang yang terlihat paling tahu atau terlihat sok tahu. Coba kita relate kan kayak aku pernah juga loh seperti ini. Dengan saat itu adalah maka audiens akan lebih merasa ke-engage. Kalau mereka merasa lebih engage, mereka akan lebih terbuka untuk melakukan diskusi sama kita gitu kan. In terms of everything, apakah itu either itu menanyakan suatu pertanyaan, menjawab suatu pertanyaan atau ikut berdiskusi sama kita. Jadi coba untuk kaitkan apa yang pernah terjadi sama mereka, apa yang biasanya mungkin terjadi di kalangan society audience kita itu, sama topik yang sedang kita bicarakan. Jadi mereka bisa kepancing gitu, atau mungkin sesuatu yang kontroversial sometimes juga works untuk kita bisa angkat itu menjadi sebuah topik. Tapi mungkin bisa lebih hati-hati gitu kalau sesuatu adalah kontroversial. Tapi itu adalah salah satu cara. Yang penting apa? Yang penting audiensnya ke-trigger nih. Oh, bener juga ya. Menarik nih, dia ngangkat ini gitu. Terus akhirnya bisa dan akhirnya dia akan lebih open to the discussion gitu. Semoga menjawab ya. Baik, terima kasih Kak Angela atas jawabannya. Ya. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari peserta, yaitu ada Putu Audi Mas Maharani. Izin bertanya Kak, ketika Kak Angela menjadi pembicara dan pada saat itu ada pertanyaan yang Kakak tidak mengetahui jawabannya, dan di posisi itu apa yang akan Kakak lakukan untuk Kakak apakah memiliki tips and trick agar memberikan kesan yang baik kepada pembicara? Oke, thank you pertanyaan. Aku izin minum bentar ya. Oke, jadi pertanyaannya adalah kalau misalnya kita dapat pertanyaan tapi nggak tahu jawabannya apa. Oke, ini mungkin most likely will happen ya, karena kita nggak tahu nih apa tiba-tiba pertanyaan bakal datang dari audiens. Ya sebelumnya kita bisa prepare sih possible question siapa aja, tapi bisa jadi enggak. Tiba-tiba nggak tahu gitu. Kayak yang aku bilang tadi, seorang speaker itu bukan seseorang yang paling expert, sekalipun mungkin dia udah keren banget lah, udah di level mana. Pasti aja ada sesuatu hal yang pasti orang itu nggak tahu. Gitu. Nah, actually, ketika kita tidak tahu jawabannya apa, it's okay to admit that we don't know the answer. Gitu. Apa untuk kita mengaku bahwa, wah, pertanyaannya menarik ya, tapi sayangnya aku belum benar-benar paham nih sama untuk apa, aku belum benar-benar yakin nih akan menjawab apa. Aku belum tahu nih atau aku belum pernah dengar nih bagaimana caranya untuk begini. Gitu. Pembicara tuh nggak apa-apa banget untuk mengakui bahwa dirinya tidak tahu tentang itu. Nah, mungkin bisa di akhirnya kita bisa bilang gini, nanti aku coba untuk cari tahu lebih dalam tentang pertanyaan kamu ini ya. Setelah aku dapat, aku akan reach out kamu dan aku akan kasih jawabannya. Aku akan coba gitu. Aku udah catat nih apa pertanyaan kamu. Nanti selanjutnya aku akan cari tahu, tapi kita cari tahu bareng-bareng yuk, gitu bisa. Kalau bisa lagi di sebuah diskusi. Dan kita bisa diskusi bareng-bareng, kita bisa cari itu bareng-bareng. Nah, nggak apa-apa untuk jadi seorang speaker itu untuk mengakui bahwa dirinya itu tidak tahu jawabannya apa. Tapi kalau sebisa mungkin, kalau misalnya masih ada yang bisa dielaborasi, coba untuk elaborasi dulu. Contoh, kamu nanya dari A sampai C, tapi ternyata aku cuma tahu A-nya doang. It's okay, then I will answer the A only.
Terus kemudian aku akan bilang, buat B sama C-nya, nanti kayaknya aku harus cari tahu lebih dalam deh, supaya aku bisa memberikan jawaban yang baik ke kamu gitu. Atau jawaban yang tepat. Aku takut aku salah jawab gitu. Tapi setahu aku sih begini-begini, itu nggak apa-apa. Jadi kita kasih tahu dulu, oke menurut kita seperti apa, tapi karena kita merasa ini masih kurang nih gitu, karena aku sebenarnya belum pernah tahu tentang ini, nggak apa-apa untuk bilang bahwa nanti aku akan cari tahu dan aku akan reach you out to give you the answer gitu. Atau kita diskusi bareng-bareng, kita cari bareng-bareng. Itu jadi salah satunya ya. Jadi jangan merasa sebagai public speaker menjadi orang yang harus tahu segala hal, harus paham hal-hal sampai kecil banget. Karena kita nggak bisa memungkiri bahwa sometimes audience itu punya pertanyaan mungkin lebih ini daripada kita yang mungkin out of our idea at first ketika kita prepare itu gitu. Semoga menjawab ya Putra Audi. Baik, terima kasih jawabannya Kak Angela. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari Noverlianus 10. Menurut Kakak, dalam hal menjadi seorang public speaker yang baik, selain dari yang Kakak sampaikan tadi, apakah body language juga mampu memberikan sebuah tambahan poin atau bagaimana Kak sesuai dengan pengalaman Kakak? Terima kasih Kak. Oke, ya sama-sama. Pertanyaannya adalah apakah body language mau memberikan sebuah tambahan poin atau bagaimana sesuai dengan pengalaman Kak? Yap, bener banget Noverlianus. Jadi body language itu penting banget. Walaupun mungkin aku nggak pernah ya kayak, oh ini orang body language-nya seperti apa ya? Nggak bener-bener diperhatiin, tapi kesan yang ke-catch sama mata kita tuh adalah kesan yang akan timbul gitu di pikiran kita gitu. Contohnya misalnya aku jadi public speaker, terus aku gini. Walaupun mungkin karena aku udah tahu ya, terus aku gini. Itu bukan suatu sign yang bagus gitu. Kenapa ya? Kok aku sebagai speaker aja kelihatan bosen ya sama apa yang aku sampaikan. Kayak misalnya kita berpangku tangan gini tuh menunjukkan suatu tanda bahwa kita sedang boring gitu, terhadap apa yang sedang disampaikan. Atau kita lagi males aja nih dengerin, atau kita lagi males sama apa yang lagi dia bicarain. Makanya body language itu suatu poin yang penting banget. Terus misalnya jadi listener, kayak tadi aku bilang, kita gini di depan nggak tahu kelihatan kayak di di kamera, cuman kita gini kayak melipat tangan kita di depan dada, padahal orang depan kita lagi ngomong. Mungkin dari kitanya tidak merasa bahwa itu adalah suatu hal yang buruk, tapi sebenarnya ketika kita menjadi seorang pembicara dan kita ngelihat audiens kayak gitu, kita bingung, ini orang kenapa ya? Apakah dia menunjukkan bahwa dirinya lebih tahu sesuatu dari aku? Apakah dia menunjukkan bahwa dirinya itu tertutup dan tidak mau mendengarkan apa yang akan kita bicarakan? Itu kalau misalnya dari listener. Sebagai public speaker juga kalau misalnya melakukan body language atau posture yang seperti itu akan menunjukkan bahwa gue tahu semuanya nih gitu. Lo tahu apa gitu. Itu akan menunjukkan kesan-kesan seperti itu. Jadi sebisa mungkin negatif body language itu dihindari. Nah, mungkin di sini aku tidak mempersiapkan materi untuk body language atau posture body itu sendiri untuk ketika kita jadi public speaker, tapi aku percaya bahwa banyak banget udah yang tentang menekankan hal itu. Body language adalah satu hal yang penting banget yang perlu di point out ketika kita mau jadi public speaker. Contoh ketika gaya berdiri pun, kalau sekarang aku duduk gitu ya. Aku duduk karena kita bicara virtual, tapi kemudian ketika aku bicara sebagai pembicara offline gitu, aku berdiri, gaya berdiri aku gimana ya? Aku harus hadap kemana ya? Terus kemudian kepala aku nengoknya harus di mana? Itu penting untuk kita perhatikan gitu, karena itu menandakan sesuatu. Ada suatu perception yang ada di balik itu secara psikologi yang orang lain mungkin tangkap, tapi kita sendiri sebenarnya tidak paham maksudnya apa. Kayak gitu. Jadi itu is really important. Aku contohnya ketika aku mendengar aku pernah nih jadi public speaker, terus kemudian orangnya kayak bosen, dia tiduran di atas meja atau apa. Nah, di saat itu public speaker tuh nervousnya makin naik, karena apa? Ya kenapa ya dia seperti itu? Apakah karena yang aku bicarakan bosan kah? Apakah karena dia nggak tertarik sama aku bicarakan? Atau ada yang salah dari diri aku? Nah, itu bisa memberikan kesan yang jelek both to the speaker atau to the listener-nya itself. Jadi mungkin salah satu cara dari cara kita untuk bisa belajar respect juga adalah body language. Jadi bukan cuma untuk untuk kita sebagai public speaker, tapi matter juga untuk kita melatih respect terhadap orang lain. Itu penting banget ya. Jadi body language is really important. Coba untuk find out more di internet, di orang-orang lain, karena aku mungkin belum bisa menyediakan materi yang di sini. So I hope next time bisa lebih mengerti juga tentang body language ini. Kayak gitu. Saya menjawab ya. So pikirkan juga tentang itu, pelatih coba untuk di depan kaca gitu misalnya. Oh, dengan gerakan tangan tuh menunjukkan apa?
Dengan kita seperti ini, itu menunjukkan apa? Dengan kita kayak diem, berdiri, kaki tangan itu menunjukkan kesan apa? Gitu. Kelihatan, oh orang tegang itu seperti apa, body language-nya itu kelihatan. Gitu. Jadi coba untuk cari tahu. Oke. Itu ya jawaban dari aku. Baik, terima kasih Kak Angela atas jawabannya. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari Imade Surya Ade Palguna. Izin bertanya, apa saja tantangan yang pernah kakak hadapi selama menjadi public speaker? Terima kasih. Oke, dari Imade siapa tadi? Aku sambil baca soalnya. Imade Surya Adi, Kak. Imade Surya Adi. Oh, yang ada di atas ya, oke. Izin bertanya apa aja tantangan yang pernah dihadapi selama menjadi public speaker? Banyak pastinya, apalagi ketika di awal-awal waktu aku masih SMP, waktu aku masih SMA, begitupun di kuliah juga. Tantangan yang terberat adalah sebenarnya menghadapi fear-nya itu tadi. Istilahnya apa ya? Overthinking. Takut kalau audiensnya tahu lebih banyak. Takut kalau misalnya lupa sama apa yang akan disampaikan. Itu tantangan yang pernah aku hadapin gitu. Jadi kayak misalnya aku disuruh ngomongin tentang ini, aduh tapi orang-orang di depan aku tuh udah lebih hebat nih, udah lebih berpengalaman nih daripada aku. Itu mengurangi kepercayaan diri aku saat itu. Dan mengurangi kayak apa ya? Akhirnya aku jadi less confident. Karena aku less confident, aku jadi more nervous gitu kan. Berekspektasi bahwa orang lebih tahu, berekspektasi bahwa orang tidak akan mendengarkan karena mereka lebih tahu daripada aku gitu. Itu yang tantangan mungkin terberat ya. Apalagi ketika kita punya knowledge yang masih sedikit, masih tipis dibilang itu. Terus kedua adalah takut audiensnya nggak memperhatikan gitu kan. Itu kan sebuah itu selalu jadi fear dari semua public speaker. Itu adalah bad things banget. Ketika kita ngelihat, aduh audiens gue nggak merhatiin gue nih, aduh, kenapa ya, lah, segala macem gitu. Terus yang ketiga misalnya lost track, itu aku juga takut banget kalau aku misalnya lost track. Karena typically people ketika dia udah lost track atau lupa sama apa yang akan diomongin, udah ngomong sejauh apa, tiba-tiba kemana-mana, untuk get back-nya lagi itu bukan hal yang gampang. Untuk bisa kembali lagi ke jalurnya itu bukan hal yang mudah. Dan itu pernah aku alamin juga sebagai seorang public speaker gitu. Nah, itu kan tadi nanya tantangannya aja ya, tapi mungkin aku akan kasih tahu juga solusinya. Kayak tadi pertama, kalau misalnya berekspektasi bahwa orang lebih tahu, ya itu wajar banget kalau memang realitanya adalah seperti itu. Tapi jangan sampai akhirnya bikin kita jadi takut. Ketika kita dipercaya untuk berbicara di sana, maka pasti ada sesuatu yang orang lain pengen tahu dari kita. Everyone have their own point of view gitu. Kita punya point of view yang beda sama orang lain. Walaupun audiens kita punya knowledge juga yang sama kayak kita. Terus yang kedua tadi ketika misalnya nggak tahu topiknya, maksudnya lost track. Tadi aku udah bilang di awal, take a pause, take a deep breath gitu. Oke, aku diam dulu. Oke, balik lagi. Udah ABC, tiba-tiba ke Z, balik lagi yuk ke C, supaya habis itu ke D. Jadi jangan sampai kayak lost track terus kemudian ngomong nerocos terus karena kita nggak mau kelihatan kita berhenti, karena kita nggak mau kelihatan kita lupa sama apa yang kita omongin, justru akhirnya akan jelek gitu. Jadi itu beberapa tantangan ya. Tapi first and foremost is that to be confident whoever your audience is, whatever the topic that you bring gitu. Karena by you are being confidence gitu kan, maka kita akan meningkatkan segala macam lah yang ada di dalam diri kita. Nah, how to be confident tadi udah aku bilang prepare for everything, even the detail things, audionya, visualnya, segala macam, bukan cuma ada topik. Semoga menjawab ya, Mbak Desurya. Baik, terima kasih Kak Angela atas jawabannya. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari Della Narulita. Bagaimana cara untuk menarik perhatian audiens agar lebih memperhatikan dan memahami presentasi yang dipaparkan kita apabila kita sebagai public speaker? Bisa dijawab Kak, terima kasih. Terima kasih. Ini berkaitan sama apa yang udah aku omongin sebelumnya ya. Thank you buat pertanyaannya. Izin bertanya bagaimana cara kita menghadapi audiens yang mungkin lebih memahami materi daripada kita sendiri. It's okay. Mungkin tadi aku udah mencoba untuk menerapkan itu. Aku bilang di awal bahwa kalau di antara kalian di sini ada yang punya ilmu lebih, gitu,
silahkan sharing ke teman-teman di sini supaya kita belajar bareng. Seorang public speaker ada di situ bukan untuk menggurui, bukan untuk memberitahu bahwa dirinya yang paling hebat, bahwa dirinya yang paling tahu segalanya. There will always a possibility of your audience have a deeper knowledge than you. Walaupun kita mungkin seorang presiden yang mengetahui segala macam hal, akan ada orang yang lebih tahu, itu probability-nya pasti ada, gitu. Nggak apa-apa gitu, makanya tadi aku udah bilang di awal, kalau misalnya ada yang punya knowledge lebih, sharing ya. Bukan, itu nggak merendahkan diri seorang public speaker loh. Itu nggak membuat dia akan, oh dia nggak kompeten ya ternyata, karena audiensnya ada yang lebih tahu nih, gitu. Justru, sikap kita adalah untuk menunjukkan sikap terbuka itu. Terbuka terhadap sesuatu hal baru yang speaker itu tidak tahu. Suatu hal baru, suatu hal yang mungkin speaker itu awalnya salah, dibenarkan sama audiensnya. Itu adalah hal yang baik. Kenapa? Karena tujuan semua orang datang ke sebuah sesi itu adalah untuk belajar. Gitu, bukan sekadar hanya dia menerima. Pasti akan sama-sama belajar. Both the speaker or the audiences. Gitu. Jadi jangan merasa bahwa kita paling dewa, kita paling raja di situ, paling tahu segalanya. Tunjukkanlah sikap terbuka, bahwa kita terbuka terhadap siapapun, kita terbuka terhadap hal apapun, terhadap knowledge baru apapun, supaya kita bisa enlarge respect kita juga, terus kita bisa enlarge our knowledge as well. Gitu. Jadi simple tips ya, be open to everyone, jangan merasa paling pintar dan paling tahu segalanya, karena itu tidak akan merendahkan harga diri seorang public speaker. Gitu. Semoga menjawab ya, semoga membantu. Baik, terima kasih Kak Angela atas jawabannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa dengan tema The Art and Science of Public Speaking. Dengan itu, izinkan saya untuk menyimpulkan keseluruhan dari materi pada hari ini. Adapun step-step menjadi public speaker, yaitu know your topic, pastikan benar-benar well prepared, get organized, practice and then practice some more, do it for your trust people, challenge specific awareness, visualize your success, and stay positive thinking, don't fear a moment and silence, take a deep breath. Adapun teknik dari public speaking, yaitu yang pertama ada know your subject matter, dengan kenali audience, practice, know your particular audience, memorize key points, have a great ending. Empat metode yang digunakan sebagai public speaker, yaitu ada manuscript style, memorize style, impromptu style, and extemporaneous style. Baik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada penyaji materi pada hari ini. Sebelum kami tutup acara diskusi kali ini, kami mengucapkan kembali terima kasih kepada penyaji dan juga para peserta yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan diskusi kali ini. Akhirnya, saya Puspita Maharani selaku moderator mohon undur diri. Kita bertemu dalam diskusi-diskusi berikutnya di lain kesempatan. Terima kasih dan acara selanjutnya saya kembalikan kepada MC.
Acara selanjutnya yaitu penyerahan penghargaan untuk pembicara secara online. Kepada panitia yang bertugas, disilahkan. Acara dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada moderator. Kepada Ketua Panitia Capacity Building FMIPA 2021 Chapter 4, Kadek Bayu Ananda TD, dan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana 2021, Saudara Kadek Nanda Banyu Permana, disilakan mewakili dalam penyerahan penghargaan. Baik, selanjutnya adalah penyampaian ketentuan penugasan video kreatif. Perlu diperhatikan bahwa penugasan video kreatif ini wajib untuk seluruh peserta untuk mendapatkan sertifikat. Adapun ketentuan penugasan video kreatif, yang pertama, penugasan video kreatif wajib dilakukan oleh seluruh peserta webinar Capacity Building Chapter 4 tahun 2021. Yang kedua, untuk pakaian yang digunakan dalam video menggunakan pakaian rapi, sopan, dan berkerah. Dan yang ketiga, durasi video 1-2 menit. Yang keempat, diusahakan resolusi video yang diupload dapat terlihat dengan baik dan minimal resolusi 720 pixel. Yang kelima, penugasan video kreatif wajib diupload di akun Instagram peserta dan akun tidak di privat. Postingan penugasan video kreatif diunggah di feed Instagram atau IGTV. Yang keenam, seluruh peserta wajib tag dan mention akun Capacity Building dengan Instagram @capbulfmipa_unut. Yang ketujuh, satu akun hanya diperbolehkan 1 kali upload. Yang kedelapan, untuk video bisa full body atau half body. Dan yang terakhir, caption dan video dilarang bersifat provokasi, menyebarkan unsur hoax, dan sara. Tuliskan caption uraian singkat yang dijelaskan pada video berikut. Adapun format captionnya, nama, name, prodi, caption peserta, dan jangan lupa menambahkan tagline berupa @cabulfmipa_unut dan menggunakan hashtag Capacity Building Chapter 4, hashtag The Art and Science of Public Speaking, hashtag BEM-FMIPA Unut, dan hashtag Universitas Udayana. Adapun waktu pengumpulan penugasan video kreatif, untuk peserta webinar Capacity Building Chapter 4 dapat melakukan pengunggahan penugasan video kreatif dan mengkonfirmasinya mulai tanggal 9 sampai 10 Oktober 2021 pukul 23.59 WITA. Di luar waktu tersebut, maka peserta dianggap tidak mengumpulkan penugasan. Penugasan video kreatif dapat dihapus setelah tanggal 16 Oktober 2021. Adapun tata cara pelaporan, yang pertama, laporan berupa saling link atau copy link postingan video kreatif yang berada pada laman Instagram. Pastikan tautan atau link yang diberikan benar dan dapat mengarahkan pada penugasan video kreatif yang berada di Instagram. Dan melakukan konfirmasi pada kontak person yang tertera. Untuk ketentuan penugasan akan di-share kembali oleh panitia melalui grup line peserta.
Tidak terasa, kita telah sampai di penghujung acara Capacity Building FMIPA 2021 chapter keempat. Saya, Septia Rismayanti selaku MC pada hari ini, menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran peserta, partisipasi dekan beserta jajarannya, dosen, serta Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf apabila terdapat kata-kata atau sikap kami yang kurang berkenan. Akhir kata, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua.